Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi dengan saya Wan di channel Wan Nur TV. Apa kabar Anda semuanya? Saya berharap seperti biasa, semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang berlimpah. Kali ini kita akan membahas tentang berita perseteruan antara Rasman dan juga Farhad Abbas. Pada waktu kemarin banyak beredar di sosial media rekaman percakapan antara Rasman dan juga Farhad Abbas saling ejek dan saling caci. Sebelumnya Farhad Abbas sudah lebih dahulu melaporkan Rasman dan sekarang kembali Rasman melaporkan Farhad Abbas. Tapi sebelum kita ke video Rasman, saya ingin menunjukkan video tentang permasalahan aib yang diutarakan oleh Kang Deddy Mulyadi, di mana di video ini Kang Deddy Mulyadi berharap aib itu berkata yang sejujurnya. Juga mendapat banyak informasi dari warga sekitar bahwa Aib dan Dede juga pernah berkunjung ke Pleret, ke desa Palinggihan, berziarah ke makam ibunya, dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Saya nggak tahu yang 3 orang berambut gondrong itu apakah teman ngojeknya, gitu loh. Saya tidak tahu. Saya tidak mau berspekulasi. Yang jelas. Siapa guys kira-kira 3 orang yang berambut gondrong itu? Didampingi oleh 3 orang berambut gondrong kan. Bagi saya pesan buat Aib ya. Pesan ya buat Aib. Berkatalah jujur apa adanya. Berkatalah jujur apa adanya. Sudahlah. Gitu, berkatalah jujur apa adanya. Kenapa? Aib itu sama dengan para terpidana yang lain, rakyat kecil. Iya. Orang tidak punya apa-apa, pekerjaan pun nggak punya. Ya kan? Terus kemudian jangan masuk ke wilayah sesuatu yang suatu saat bisa jadi Anda adalah pihak yang ditinggalkan. Tapi saya sebelumnya sudah melihat komentar dari para netizen, katanya si Aib ini sudah mempunyai segalanya guys. Sedangkan di sini Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa Aib tidak bekerja, tapi dia mempunyai segalanya. Bagaimana tuh guys ceritanya? Apakah selama ini Aib mendapatkan bayaran selama dia menghilang? Saya tahu betul yang begini-begini. Saya tahu betul yang gini-gini. Rakyat itu siapapun yang dibutuhkan ketika dibutuhkan. Ketika sudah tidak dibutuhkan, dilepaskan. Jangan sampai ketika dilepaskan dianggap bola panas, Aib nggak ada yang nolong. Daripada nanti Aib nggak ada yang nolong, lebih baik ngomong dengan saya jujur. Kita ngomong secara jujur, terbuka. Kemudian kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak. Dan itu menjadi bahan untuk bagaimana 7 terpidana bebas. Bagaimana 7 terpidana bebas? Hidup kita ini, kita rakyat kecil, jangan mau masuk ke ranah sebuah skenario yang diatur oleh orang lain. Yang ujungnya adalah tetap aja rakyat kecil yang jadi korban. Saya juga mendapat. Nah, di sini Kang Deddy mengatakan bahayanya si Aib ini pada ketika nanti si Aib sudah tidak lagi dibutuhkan. Mungkin malahan akan membahayakan dirinya sendiri. Oke lah, untuk saat ini mungkin Aib enak, hidupnya nyaman seperti komentar dari para netizen, sudah mempunyai segalanya. Tetapi nanti kalau dia sudah tidak lagi dibutuhkan, tidak lagi diperlukan, takutnya semua itu akan jadi bumerang buat diri dia sendiri. Begitu kira-kira guys. Dan kita ke video tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi tentang Rasman yang ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman. Ini dia. Menanggapi Rasman yang melaporkan lawyer ke Polda Metro Jaya gimana nih Kang? Eman Sulaiman Hakim. Iya, melaporkan Eman Sulaiman juga. Gimana Gimana? Orang hakim jujur, hakim yang sederhana, hakim yang sudah memberikan rasa adil di tengah-tengah masyarakat harus mendapat apresiasi dari seluruh rakyat Indonesia. Iya, Karena betul. Hakim Eman Sulaiman adalah hakim yang hari ini sudah menjadi
seorang hakim yang mampu menjawab seluruh kegelisahan publik di Indonesia. Wajar Hakim Eman diberikan apresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan dilaporkan. Satu pesan buat Iya. Rasman. Tanggapannya bilang Hakim Eman Sulaiman dukun pada putusannya membebaskan Peggy Setiawan, bagaimana Kak? Ya rakyat Indonesia bisa menilai, ya kan? Iya, betul Pak. Bahwa Hakim Eman Sulaiman hari ini adalah hakim yang terbaik, yang terjujur yang kita dapatkan pada saat ini. Nah, orang jujur, orang baik, orang terpercaya yang hari ini memuaskan seluruh hati rakyat Indonesia harus dihargai. Kemudian hari ini ada yang melaporkan, biarkan publik yang menilai, kan? Mana orang jujur, mana orang baik, gitu ya. Pesan buat Rasman, Kang. Kenapa? Pesan buat Rasman mungkin. Kenapa? Pesan buat Saya Rasman. tidak ada pesan apa-apa. Makasih, Kang. Jadi Kang Didi tidak mau berkomentar tentang Rasman yang mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman. Seharusnya kan kita patut bangga mempunyai hakim yang jujur, yang adil. Ini malah ada yang melaporkan, guys. Gimana ini? Dan video kali ini adalah video Rasman yang melaporkan Farhad Abbas ke Polda. Saya nggak singkat namanya ini, Farhad Abbas. Karena saudara Farhad Abbas, saya duga telah menyampaikan informasi bohong yang menyerang kehormatan saya dan dapat menimbulkan ujaran kebencian yang secara langsung disampaikan oleh saudara Farhad Abbas di salah satu TV swasta, tepatnya di program Rakyat Bersuara, di program interupsi di media televisi iNews pada tanggal 13 Juni 2024 yang dilaksanakan atau ditayangkan secara live atau secara langsung. Pernyataan Farhad pada waktu itu tepatnya adalah bahwa saya ingin bertanya, saudara Rasman ini kalau nanti ada masalah-masalah, kemana kami akan mengadukan organisasi? Karena di mata saya, saudara Rasman ini adalah mantan pengacara. Mantan pengacara, pasti saya sudah tidak pengacara lagi. Karena namanya mantan. Kalau mantan istri berarti bukan istri lagi. Kalau mantan wartawan berarti bukan wartawan lagi. Seperti saya bilang, saya pernah jadi wartawan 12 tahun, saya mantan wartawan. Memang saya bukan wartawan lagi. Kalau saya disebut bukan pengacara atau mantan pengacara, Farhad, kau harus buktikan kapan, di mana pengadilan negeri yang sudah memutus bahwa saya dicabut berita acara sumpahnya dan dicabut hak-hak saya sebagai seorang advokat yang berkekuatan hukum tetap. Selama ini saya nggak pernah melaporkan kau Farhad. Oh, jadi selama tidak ada kejaksaan yang mencabut kuasa atau gelarnya sebagai pengacara, maka Rasman ini akan tetap jadi pengacara, guys. Yang sebelumnya resmi dipecat itu adalah dari Kongres Advokat Indonesia. Tapi dia masih tetap sebagai pengacara. Kita belum pernah berhadap-hadapan secara langsung dalam satu kasus. Dan kau sudah ganggu saya sejak tahun 2022. Dan sekarang tidak ada ampun untuk kau. Bukan ngomong kau yang bilang tidak ada ampun. Kau dari dulu udah ganggu saya tapi tidak mempan. Sekarang saya sikat kau. Saya nggak peduli kau siapa. Siapa bapakmu, siapa kakakmu, siapa adekmu. Nothing. Kau nggak ada apa-apanya. Saya akan buktikan ke kau bermasalah hukum berhadapan dengan Rasman. Ya. Jadi tidak usah kau merasa besar kepala. Saya dapat laporan Farhad menyuruh orang untuk melaporkan saya dengan korbannya dia.
Itu di Polres Jakarta Selatan. Saya minta dan kami akan berkirim surat, Mas. Tolong kirim surat ke Kabid Propam Polda Metro Jaya, bila perlu ke Kadif Propam. Saya percaya Pak Kapolda, Pak Irwasum, Pak Irwasda, maaf, begitu juga dengan Propam akan mampu menangani ini. Kenapa? Syarat utama SOP yang diatur oleh Kapolri yang berlaku di seluruh Polda di Indonesia. Jika undang-undang IT itu dilaporkan, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Itu harus orang yang bersangkutan. Kenapa yang melaporkan itu adalah bukan Farhad Abbas? Ini harus ditindak. Inilah kecerobohan polisi yang dia tidak tahu bagaimana menerapkan SOP dan edaran atau aturan baru yang diterbitkan oleh institusi. Dua orang di belakang Rasman itu siapa ya guys? Apakah ajudan barunya? Karena itu harus diproses orang ini. Masalah itu laporan, saya tidak anggap itu ada. Karena yang besar dari situ capek saya menghadapi dia. Nah sekarang hadapi laporan dari saya yang berdasarkan fakta dan data. Bagaimana ceritanya saya mencemarkan dia? Percakapan telepon saya dengan dia disebar kemana-mana. Kalau bukan dari dia, dari siapa? Itu juga sedang kita kaji secara baik, mendalam dengan para tim. Hari ini saya laporkan dia 310, 311. Insya Allah menyusul undang-undang IT. Jadi sebelumnya Farhad Abbas juga sudah melaporkan Rasman ini ke polisi atau ke Polda ya. Sekarang giliran Rasman yang melaporkan Farhad Abbas ke Polda. Dan video Rasman tadi kembali ditanggapi oleh Bapak Niko. Saat ini Rasman Nasution juga saling serang sama Farhad Abbas dan dia melaporkan Farhad Abbas juga ke Polda Metro Jaya. Gimana nih? Saya kemarin itu sudah ditanya soal ini, soal Rasman Nasution dan Farhad Abbas saling menyerang. Saya bilang dua-duanya itu adik saya, baik Farhad maupun Rasman Nasution itu adik-adik saya. Jadi saya bilang islahlah kalian dua, saya siap untuk memediasi. Bahkan sudah keluar tadi pagi itu beritanya, saya kirim ke Rasman, saya kirim juga ke Farhad Abbas. Tahu Rasman kirim ke saya, dia sudah melaporkan Farhad Abbas juga. Nah, Farhad sudah kirim ke saya, dia lapor Rasman. Tadi pagi Rasman juga kirim ke saya bahwa dia sudah lapor Farhad Abbas. Jadi ya, kita nonton aja lah. Iya, betul. Saya pikir ini kita tontonin aja sampai di mana permasalahannya. Kita udah pusing dengan kasusnya Vina Eki. Iya. Tambah lagi dua orang ini masuk, satu pengacara sangat tatal, satu representasi dari siapa kita nggak tahu. Sepertinya apakah dia juru bicara Polda Jawa Barat ataupun dia pengacaranya Polda Jawa Barat. Ya kan? Saya nggak tahu legalitasnya seperti apa. Tapi akhirnya sekarang udah saling lapor. Iya, saya setuju dengan Pak Niko ini. Status Rasman ini sebagai apa diundang di acara-acara itu? Apakah sebagai pengacara polisi Jawa Barat atau sebagai siapa? Maksudnya dua-dua ini saya kenal baik, dua seperti adik saya sendiri. Makanya saya bilang saya siap untuk memediasikan dua-dua kalau mereka dua mau berdamai, kan gitu. Ya kan? Lama-lama orang nggak mau pakai advokat tuh, orang nggak mau pakai pengacara kalau lihat kelakuan mereka kayak begini. Iya betul ya, itu. Kita harus tunjukkan sifat kita, profesionalisme kita. Advokat ini adalah advokat itu adalah jabatan mulia, profesi yang mulia. Seharusnya. Ya, jadi kita harus tunjukkan ke masyarakat bahwa betul-betul kita ini seorang advokat ini bisa dipercaya, dapat memberikan kenyamanan, dapat memberikan keadilan, ya, dapat memberikan kedamaian. Bukan kita saling menyerang, saling ribut, sekarang udah saling lapor. Ya itu sendiri berdua, saya nggak mau masuk di situ. Tapi karena dua-dua ini saya kenal baik, udah seperti adik saya sendiri, ya saya berharap supaya dia berdua damai lah. Jabatan seorang advokat adalah jabatan yang mulia seperti kata Pak Niko tadi, dan seharusnya seorang advokat itu memberikan kenyamanan, keamanan, dan juga keadilan. Dan untuk video yang terakhir kita akan sama-sama melihat video dari Pak Hotman Paris.
Ini dia. Para pencari keadilan, Anda mungkin melihat ada oknum pengacara diolok-olok, dilecehkan di medsos. Benar-benar diolok-olok sampai tingkat paling rendah. Bayangkan kalau oknum pengacara seperti itu menjadi pengacaramu. Bagaimana nasib perkaramu? Bagaimana wibawa pembelaannya dengan memakai jasa oknum pengacara seperti itu? Iya. Jadi pada pencari keadilan, berhati-hatilah memilih pengacara, karena pengacara itu sangat memerlukan modal trust, kepercayaan. Betul. Wibawa dari pembelaannya itu sangat terkait juga dengan wibawa dari pengacaranya. Kalau pengacaramu diolok-olok titik paling rendah, titik paling hina, bagaimana cara pandang aparat hukum, bagaimana cara pandang hakim terhadap kasusmu? Jadi pilihlah pengacara yang dipercaya masyarakat, setidak-tidaknya masih punya nama, tidak diejek, tidak diolok-olok habis, benar. Ya, kalau seorang pengacara sudah hilang kewibawaannya seperti kata Pak Hotman Paris tadi, tentu masyarakat sudah hilang kepercayaan dan juga tidak akan memakai jasa pengacara tersebut. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Itulah tadi video yang bisa saya tayangkan yang mungkin menarik untuk Anda lihat dan simak. Semoga Anda semuanya selalu menyukai video-video yang saya tayangkan di channel ini. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah menonton video-video saya sampai habis. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang berlimpah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.